إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. عليه السلام. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan lagi kitab taklim ya, bahasan kitab taklim. Kalau yang kemarin itu bahwasannya semua orang ya, yang mana pada saat tersebut dia mempunyai sebuah kegiatan atau perilaku. Sebagai contoh, kalau orang itu punya kewajiban untuk haji, berarti dia harus mengetahui ilmu tentang haji. Kalau orang itu sholat kan tidak mungkin, orang muslim itu tidak sholat itu kan tidak mungkin ya. Berarti dia harus mengetahui ilmu yang berkenaan dengan tata caranya itu. Sekadar dia mampu untuk melaksanakan ya. Qadri, sekadar ya. Sesuai dengan katakan kalau misalnya standar ya standar lah. Tidak sampai jadi nemen istilahnya. Kita lanjutkan. Qila li Muhammad ya Ibnil Hasan rahimahullah, ditanyakan kepada beliau Syekh Muhammad Ibnil Hasan rahimahullah, ala tusannifu kitaban, apakah panjenengan tidak mengarang sebuah kitab fi zuhdi, yang mana menceritakan tentang masalah zuhud. Zuhud itu katakan apa ya, gampangnya itu orang bertapa ya. Orang bertapa itu kan menjaga dari sesuatu yang dilarang, menahan diri ya untuk melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan. Itu esensinya dari zuhud, atau bahasa mudanya itu bertapa. Jadi bertapa itu bukan hanya orang yang ada di gua atau di mana, itu enggak ya. Kalau bahasa yang tak ketahui itu kan ada topo rame, topo nyepi. Di Islam itu ya ada, bahasanya mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh tahannus, nyepi di Gua Hira. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan nyepi di sana. Ya kalau bahasa sekarang ya bertapa atau semadi, ya mungkin seperti itu mungkin. Jadi ini ditanyakan pada beliau Syekh Muhammad Ibnil Hasan, Syekh panjenengan tidak mengarang kitab dah? Mana kitab itu menceritakan atau menjelaskan masalah zuhud? Beliau menjawabnya, qala sannaftu kitaban fil buyu'. Aku ngarang kitab ya. Sannaftu, saya sudah mengarang kitaban, sebuah kitab, fil buyu',
dalam hal jual beli. Jadi dia tidak menerangkan masalah zuhudnya itu, tapi masalah hukum fikih yang menjelaskan tentang perdagangan, buyuk, perdagangan. Jadi yang dimaksud oleh beliau, Syekh Muhammad Ibn Hasan, yakni az-zahid, yaitu seorang yang zuhud, mayataharras, ya, itu orang yang menjaga diri anis syubhat, dari perkara yang masih samar, wal makruhat, dan dari perkara yang dimakruhkan fit tijarot, dalam hal perdagangan. Jadi sudut pandang beliau itu, zuhud itu bukan wong sing nyepi, kemudian menghindarkan diri dari ketemu orang atau apa. Ya kumpul ya kumpul. Sama-sama pedagang ya kumpul sama pedagang. Maka beliau mengarang kitab, ya, sebuah tuntunan yang menjelaskan tentang perkara perdagangan. Karena menurut beliau, orang yang zuhud itu ya orang yang menjaga dari perkara yang samar, subhat wal makruhat, dan perkara yang makruh. Satu contoh ya, waktu beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berdagang, itu kan disendirikan. Ini barang yang ada cacatnya, ini barang yang nggak ada cacatnya. Yang ada cacatnya harganya mungkin berbeda dengan yang pilihan. Jadi jelas, ya, ini kualitas A, kualitas B. Kalau kualitas campur-campur harganya sekian, bejo-beji. Nah, dijelaskan sama orang yang hendak beli. Ono rego, ono rupa. Jadi orang yang beli itu nggak merasa tertipu. Contoh misalnya kalau di bengkel itu orang beli majun, ya, majun itu lap, majun itu. Sebelah atas ditata bagus, sebelah bawah tidak sesuai dengan spek. Nah, itu nggak bagus itu. Ada unsur horor di situ, penipuan. Karena atasnya bagus, bawahnya jelek. Perkara yang samar, subhat, itu rata-rata gak jelas, contohnya akeh. Wal makruhat, dari yang makruh. Makruh itu sudah mengarah ke haram. Jadi beliau memandang orang yang zuhud, pedagang pun bisa. Jadi ketika dia berdagang itu benar-benar dia menjaga diri dari hal seperti itu. Ini bahasannya panjang, kalau di kitab fikih itu banyak. Wa kadzalik, dan seperti itu pula, yajibu fi sairil muamalat wal hiraf. Diwajibkan, ya, dalam setiap muamalat. Muamalat itu pekerjaan, ya, pekerjaan penggawean, wal hiraf, penggawean. Kalau seorang pedagang ya ngerti ilmu ini berdagang, makelar ya ngerti ilmu ini makelar, sampai dia bisa menghindarkan diri dari unsur penipuan. Jual beli sepeda motor misalnya, Mas, sepeda motor ini nggak pernah nabrak, ya dijamin nggak pernah nabrak. Sepeda motor ini nggak pernah kena banjir, nggak pernah bongkar, ya disesuaikan dengan keadaannya. Kalau barangnya sip banget, ya oke. Atau misalnya saya belinya itu misalnya 7 juta. Saya pakai ini sekian, habisnya sekian, ini saya jual sekian.
ya batine ya sakmene. Saya pernah ditanya orang itu batasan untuk laba itu seberapa persen? Enggak ada batasannya. Mau jual dengan laba sakarepe, payu ya rezekine gak payu ya. Apa? Itu pernah diprotes. Oh, harus sekian persen ke persen. Saya tanya, mana keterangan yang mewajibkan sekian persen dari hasil perdagangan? Tidak ada. Bondo 1.000 dirego 1 juta tidak masalah. Nek payu. Ya, contoh orang melukis itu kan kanvas, lain seperti itu. Terus kemudian karena nilainya itu tinggi, ada orang tertarik dilelang laku 10 juta padahal bondone mek 1.000. Apakah itu haram? Halal. Ya. Dan gak payu, ya risiko nih lapo tuh larang-larang. Itu yang pernah ditanyakan. Wa kullu man istaghala bi syai' minha, ya. Setiap orang yang tersibukkan bi syai'in minha, dengan sesuatu yang mana dia itu fokus di situ, yuftaradu alaihi, diwajibkan kepadanya. Apa yang diwajibkan? Yaitu ilmu taharruz, ilmu untuk menjaga diri dari anil haram fihi, dari perkara yang diharamkan. Nah, ini wajibnya di situ. Makanya kayak misalnya guru, apakah diwajibkan ngerti ilmunya perdagangan? Ya enggak, dia bukan pedagang. Pedagang, apakah diwajibkan ilmunya haji? Ya enggak, ketika masih belum wajib haji dan seterusnya. Pokoknya ketika dia itu istighol, tersibukkan pada sesuatu itu, maka dia diwajibkan untuk mengerti ilmunya agar dia mampu menjaga diri dari perkara syubhat maupun yang diharamkan. Intinya di situ. Wa kadzalika yuftaradu alaih, ya. Begitupun juga diwajibkan kepadanya ilmu ahwal. Ilmu yang menceritakan tentang tingkah pergerakan al-qalbi, hati, minat tawakkul, ya, sebagaimana tawakal, wal inabah, apa itu kembali kepada Allah Ta'ala, wal khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Ya, wajib orang itu juga mempelajari tentang gerak-gerik hati maupun terbersitnya sebuah pemikiran-pemikiran, yang mana itu kalau agak diperincikan, ini perinciannya kan sebenarnya kan banyak ya. Itu ya seperti bertawakal, kemudian sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, waridho, dan ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena fa'innahu waqun fi jamil ahwal, itu semua itu terdapat di semua tingkah laku. Pedagang itu ya tetap, ya, semua profesi itu ada. Jadi semua profesi itu ada seperti itu. Fa'innahu fi jamil ahwal, ya. Saya teringat itu sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang hal ini, ya.
khosyah. Itu gimana caranya itu? Ya, salah satunya itu kita menyadari bahwasanya pengetahuan Allah Ta'ala itu apa yang ternampak, apa yang tersembunyi dalam hati itu diketahui. Ya. Dan Allah itu senantiasa melihat kita, mengetahui kita. Makanya itu kita kembalinya kepada Allah Ta'ala. Artinya ada orang yang ngerti atau tidak, misalnya dalam perdagangan, orang itu ngerti barang atau tidak, ya sama. Kita layani sama, ya nggak bujui. Ya karena kita kembalinya itu pada Allah Ta'ala. Kita semua tak bujui, wongnya kira ngerti. Ya misalnya gitu. Tak bujui kira ngerti. Tapi berhubung dia itu ada takutnya sama Allah Ta'ala, itu akhirnya dia menjaga. Masih tak bujui, ya iso, tapi aku luwe api gak bujui. Jadi seperti itu. Kerelaannya bagaimana? Payu ya alhamdulillah, gak payu ya menilai ya payu suatu saat. Rezeki lah rezeki ini. Karena orang meninggal itu kan karena sudah habis rezekinya. Nah, kalau misalnya bawahnya ya dipek waris. Tapi jatah wong kan podo. Fa'inna waqfu fi jamil ahwal. Jadi kayak tawakal, kembali kepada Allah Ta'ala, takut sama Allah Ta'ala, keridaan atas apa yang diberikan sama Allah Ta'ala, itu terdapat fa'inna waqfu fi jamil ahwal. Semua perbuatan, semua kegiatan itu sebenarnya ya dilandasi seperti itu. Wa syaraful ilmi, ya, kemuliaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin, tidak tersamarkan, tidak tersembunyikan, artinya diketahui, ya, oleh orang banyak, ya. Ilmi la yakhfa ala ahadin. Jadi kemuliaan ilmu, ya, itu sebenarnya itu hal yang tidak samar, ya, pada seseorang itu. Karena idwa mukhtasun bil insaniyah. Ilmu itu tertentu, ya, mukhtasun, tertentu, bil insaniyah, di golongannya manusia. Li'anna jami'al khisal, ya, semua perkara, ya, semua perkara siwal ilmi, selain daripada ilmu, itu yastariku fihal insan wasailul hayawan. Ya memang, ya. Jadi selain daripada ilmu itu ya yastariku fiha, berserikat. Berserikat itu ya artinya sama aja bisa ditemukan. Baik itu di manusia, al-insan, wasairul hayawanat, dan juga pada hewan. Selain daripada ilmu, makan, hewan ya makan, ya. Tapi kalau ilmu, hewan nggak ada sekolahnya. Kalau dilatih instingnya mungkin bisa, kayak K9 itu ya, K9 anjing pemburu itu, dilatih itu bisa. Tapi misalnya hewan suruh belajar matematika atau belajar ilmu tafsir, ya lucu, nggak mungkin ya. Karena tertentu, ilmu itu tertentu pada golongan manusia. Ya, mukhtasun bil insaniyah. Tertentu bagi manusia. Dewan itu ada kasaja'ah, berani, wal jur'ah, itu menantang,
wanen. Wal quwah, kuat. Wal jud, loman. Ini. Hewan itu ya ana lomane. Menungso ngekeki nang anake, hewan iku ya yang ngekeki nang anake. Jadi ada itu di hewan itu ada. Dan yang menungso gak loman, hewan loman, terus piye? Kan gitu ya. Coba cari di video-video itu kan ada kasih sayang hewan kepada sesamanya, ya, sesama hewannya. Bahkan beda jenis pun ya ada ya seperti itu. Saya pernah lihat di video itu harimau ya. Harimau itu makan hewan yang lain. Anaknya nggak ada yang jaga, dijaga sama dia. Itu sebuah pemikiran sama kita itu. Ya karena dia nggak ada makannya hewan itu ya sama hewan. Ya makanannya ya seperti itu. Tapi masih ada lomane. Coba diangen-angen itu mesti ketemu itu. Lah kita kok nggak loman? Hewan loman. Piye terusan? Ya. Piye? Wasyafaqah. Wasyafaqah. Welas. Wa ghairiha, dan selain itu semua, siwal ilm, selain daripada ilmu. Ya ini perlu diangen-angen dan dikembalikan pada diri kita sendiri. Ya. Ada sifat-sifat hewan yang dalam diri kita itu juga ada. Ada sifat-sifat kita yang di hewan itu juga ada. Doyan mangan. Ya kita ya doyan mangan. Ya. Tapi kalau ilmu, siwal ilm, itu mereka enggak. Tapi kalau insting ada. Insting. Ya, begitu ya. Wabihi, dan dengan ilmu itu, Alharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Ini ya. Dan dengan kemuliaan ilmu itu, Allah menampakkan keutamaan beliau Sayyidina Adam alaihi salam alal malaikah, pada para malaikat, wa amarahum bisujudi lahu, dan memerintahkan para malaikat itu untuk sujud, menghormat, ya, bukan sujud menyembah, sujud menghormat kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Nah itu kan di awal-awal Quran surat Al-Baqarah itu kan ada protesnya para malaikat ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Memprotes. Protes malaikat itu. Aduh, Gusti, kenapa engkau mau menjadikan seorang khalifah, seorang manusia yang ditugaskan di bumi itu, padahal di sana itu sudah ruwet sana itu. Ada pertumpahan darah, ada ini macam-macam. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami ini senantiasa memujimu, mengagungkan engkau. Nah, itu ya, sampai wa'allama Adama asma'a kullaha. Allah ngajari pada Sayyidina Adam alaihissalam. Itu kalau di tafsir itu banyak itu keterangannya itu. Kita kembali lagi di sini, sudut pandang di sini ini Allah menampakkan keutamaan beliau Adam alaihissalam
pada para malaikatnya dan meminta mereka untuk menghormat sujud pada beliau Nabi Adam dikarenakan ilmu itu. Ya, dikarenakan keutamaan dari ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu hal yang sangat utama. Ya, hal yang sangat utama. Wa innama syaraful ilm sesungguhnya kemuliaan ilmu itu termasuk ya likauni wasilatan ila taqwa, sebagai sebuah pengetahuan yang menghantarkan dia kepada ketakwaan. Yang mana ketakwaan itu allati yastahiqqu bihal karamah. Lebih yastahiqqu bihal al karamah indallahi ta'ala wa sa'ala abadiyah. Dengan adanya ilmu itu akan semakin membuka jalan seseorang untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Yang mana dari jalur itu dia lebih berhak untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Wasa'adah al-abadiyah. Ya. Dan keberuntungan, sa'adah, keberuntungan, kabegjan. Orang sangat beruntung, yang mana keberuntungan itu tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh waktu, al-abadiyah itu berarti ya sekarang ya sampai nanti, di dunia maupun di akhirat. Akan ada derajatnya masing-masing karena ilmu itu tadi. Ya, ilmu yang bukan hanya sebagai pajangan. Kalau ilmu yang sebagai pajangan ya, kalau di bidayah-hidayah itu malah itu bisa menjadi laknatnya orang yang punya ilmu itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Karena semakin ya tinggi ilmunya seseorang, tapi tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Ta'ala, ya, itu menjadi kacau, menjadi laknat. Itu di kitab Bidayah Hidayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu ada keterangan seperti itu. Ya, semoga kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan apa yang kita ketahui dan memperoleh keridhaan dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, beroleh taufik dan hidayahnya, sehingga dalam kita mengarungi kehidupan ini bisa genah kelakuan iso genah. Allahumma. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas ataupun kurang berkenan. Semoga itu tetap ada manfaatnya, dibarengi dengan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Semoga betul-betul diberikan kemanfaatan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.